kembali lagi di podcast Bayu Karta. Kali ini bersama saya Rini, masih dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Dan tentunya saya tidak sendiri dong, saya bersama rekan saya, Mbak Ledi. Beliau adalah ahli gizi rumah sakit di Bayu Karta. Halo Mbak Ledi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabarnya? Kabar baik juga, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi ini ya Mbak ya. Iya. Kita harus menjaga daya imun supaya kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah, hal pertama saya akan menanyakan nih ke Mbak Ledi, sebenarnya gizi seimbang itu apa sih sebenarnya Mbak Ledi? Nah, gizi seimbang itu adalah keseimbangan antara zat penting ya gitu yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu kalau misalnya sobat sehat di rumah sana kan pasti taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Iya, benar. Nah, itu istilah itu tuh sudah diganti dengan gizi seimbang gitu, Mbak. Nah, gizi seimbang ya Mbak ya. Untuk manfaat gizi seimbang ini sebenarnya apa Mbak? Nah, kalau untuk manfaat dari gizi seimbang bagi ibu hamil itu yang pertama tentunya itu untuk beraktivitas ya gitu. Nah, yang paling pentingnya itu adalah untuk bisa memproduksi ASI yang lebih berkualitas lagi gitu. Nah, itu agar bisa bayinya itu agar bisa tumbuh dengan sehat dan kuat ya Mbak gitu terutamanya. Berarti gitu ya Bunda di rumah. Berarti keterkaitan antara produksi ASI juga pasti sangat sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi kita ya. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Ledi, kebutuhan gizi tiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Iya. Itu gimana Mbak Ledi, bisa dijelaskan? Nah, itu emang setiap kebutuhan setiap orang itu pasti beda-beda gitu, dari mulai anak-anak, dewasa, kayak gitu, lansia juga beda-beda. Bahkan untuk diri kita sendiri aja, ketika kita di usia masih kecil dengan sekarang pasti kebutuhannya beda ya. Dan juga terutama ibu hamil dan menyusui itu pasti beda gitu. Dan itu tuh untuk ibu menyusui itu menambahkan 500 kilokalori per hari ya. Jadi untuk totalnya itu adalah 2400 kilokalori gitu. Berarti sobat ibu menyusui di rumah berarti udah tahu ya, untuk ibu menyusui sendiri pasti ada tambahan 500 kilokalori per harinya ya Mbak Ledi ya. Berarti dalam seharinya itu sekitar 2400 kilokalori per harinya. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Ledi, gimana caranya kita mengetahui kebutuhan zat gizi seseorang itu? Pastinya kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui itu pasti berbeda-beda ya Mbak Ledi. Nah, iya, untuk mengetahui kebutuhan gizi ibu hamil itu, setiap orangnya bisa dilihat dari usia, kemudian juga berat badan, terus juga tinggi badan, faktor stres dan juga faktor aktivitas ya gitu. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sana ya untuk berapa sih kebutuhan sehari-hari kita gitu. Berarti faktor-faktornya banyak sekali ya, dari usia, dari faktor stres juga, dari jenis kelamin juga ya Melody ya. Iya. Nah, ada juga tadi mau ngulas kembali ke gizi seimbang tadi yang manfaatnya ya. Ada 3 zat gizi seimbang, itu bisa dijelaskan yang ketiganya Kan ada Melody? 3 zat penting ya gitu. Yaitu ada zat tenaga, kemudian ada zat pembangun dan juga ada zat pengatur ya. Nah, kalau misalkan zat tenaga itu kan dari karbohidrat dan lemak. Nah, itu biasanya kalau untuk ibu menyusui, itu untuk karbohidratnya itu ditambah perlu penambahan 65 gram ya gitu dalam sehari, atau sekitar 1 porsi makan. Nah, kemudian untuk lemaknya itu dalam tumpang gizi seimbang juga kan dalam sehari itu membutuhkan 4 sendok makan ya gitu, 4 sendok makan teh ya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada zat pembangun ya. Nah, zat pembangun ini kan dari protein. Nah, kalau protein itu untuk ibu menyusui itu membutuhkan penambahan 20 gram per hari ya gitu. Atau enggak satu porsi daging, satu potong porsi daging ya, sekitar 35 gram, atau tempe gitu sekitar 50 gram kayak gitu untuk penambahannya.
Nah, untuk protein kan terbagi dua ya, gitu, ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Nah, kalau untuk protein hewani kan kita bisa dapat dari misalkan telur, ayam, daging, ikan gitu dan lain-lain ya, gitu banyak. Nah, terus kalau untuk protein nabatinya itu seperti tempe, tahu gitu ya, Mbak, gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir itu ada zat pengatur ya. Nah, zat pengatur ini itu terdapat dari vitamin dan mineral gitu. Jadi vitamin dan mineral ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayuran ya, Mbak. Gitu. Nah, begitu ya Sobat Bayu Karta, tadi ada zat gizi utama udah disebutkan oleh Mbak Ledi. Nah, berbicara tentang zat gizi utama mengenai cairan nih Mbak Ledi. Iya. Pasti kebutuhan cairan setiap orang itu pasti berbeda-beda ya, apalagi yang ibu menyusui. Itu gimana Mbak Ledi? Apakah ada penambahan atau gimana? Nah, perlu sobat sehat tahu ya, kalau misalkan ibu menyusui itu pasti berbeda dengan yang biasa ya, yang nggak menyusui gitu. Kalau misalkan yang tidak menyusui itu kan membutuhkan 8 gelas per hari ya gitu, atau sekitar 2 liter ya. Kalau misalkan ibu menyusui itu membutuhkan 2 sampai 3 liter. Jadi emang harus lebih dari 8 gelas. Itu bisa 10 sampai 12 gelas per hari ya gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari 12 juga 12 gelas per hari juga sebenarnya tidak bagus ya, soalnya untuk tidak bagus untuk pembentukan ASI-nya gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk waktu yang baik minum untuk ibu menyusui itu seperti apa Mbak Lidi? Nah, yang konsumsi cairan yang bagus itu sebaiknya sebelum menyusui atau ketika menyusui gitu, karena agar cairan yang sudah dikonsumsi untuk bayi itu langsung digantikan ya oleh cairan yang sebelumnya sudah kita minum gitu. Nah, untuk cairan untuk ibu menyusui sendiri, apakah diperoleh hanya dari air putih biasa aja atau ada dari yang lain? Oh, tentu saja enggak ya Mbak gitu. Jadi biar sobat sehat tahu nih, kalau misalkan cairan itu enggak harus dari air putih aja. Jadi bisa susu, terus juga jus buah-buahan. Nah, terus juga bisa dari makanan ya gitu, olahan makanan. Jadi cairan makanan seperti misalkan sup, sayur asam itu kan ada air-airnya ya, ada cairannya. Nah, itu bisa dari sana gitu. Berbicara tentang gizi seimbang, di kalangan ibu-ibu menyusui juga ada beberapa persepsi ya Mbak Lady ya. Ada fakta dan mitos. Salah satunya mitos yang pertama itu adalah ibu menyusui itu nggak boleh mengkonsumsi makanan laut atau seafood karena pasti akan menimbulkan asinya amis. Itu benar apa enggak? Nah, itu sebenarnya salah ya Mbak gitu. Soalnya kalau untuk makanan laut itu sebenarnya kaya akan protein. Nah, protein itu sebenarnya bagus untuk pembentukan otak anak gitu. Jadi sebenarnya itu salah ya. Jadi nggak ada kaitannya asinya jadi amis atau enggak gara-gara makan laut ya gitu. Berarti sahabat Bayu Karta tidak perlu khawatir lagi, apalagi yang ibu menyusui tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya ingin mengkonsumsi ikan laut atau seafood ya, karena tidak ada fakta tertentu yang membuktikan hal tersebut ya Mbak Lady ya. Nah, fakta yang kedua nih Mbak Lady, ada juga di kalangan ibu-ibu tidak boleh minum minuman yang dingin atau es karena akan membuat bayinya bengkak. Itu fakta atau mitos Mbak Lady? Nah, itu tentu saja salah juga ya gitu. Soalnya kalau misalkan air es yang kita konsumsi itu akan suhunya itu akan mengikuti suhu badan kita, jadi nggak berpengaruh sama sekali ya gitu. Berarti tidak berpengaruh ya ibu-ibu ya. Nah, untuk fakta yang ketiga nih, mitos yang ketiga ya, ada juga di kalangan ibu-ibu bahwasanya ibu menyusui itu tidak boleh makan makanan yang pedas. Karena persepsi ibu-ibu di rumah itu kalau misalnya makan makanan yang pedas dapat menimbulkan alergi gitu. Fakta atau mitos yang Mbak Lady? Sebenarnya kalau makanan pedas itu nggak ada kaitannya dengan anak bisa alergi atau enggak ya gitu. Jadi kalau misalkan makanan pedas itu masih dibolehkan gitu, asalkan dalam jangan banyak-banyak gitu ya makan itunya, apalagi
apalagi ibu-ibu yang mempunyai riwayat lambung gitu kan nggak sehat ya, gitu. Jadi emang nggak ada kaitannya sama sekali ibu mengkonsumsi makan pedas jadi anak jadi alergi itu nggak ada. Berarti tadi yang saya tanyakan, yang ketiga mitos, yang ketiga pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ledi itu semuanya adalah mitos ya bunda-bunda di rumah. Nah untuk yang selanjutnya nih Mbak Ledi, berarti makanan yang harus dihindari ibu menyusui itu seperti apa? Pasti banyak ya. Sebenarnya sih nggak ada untuk makanan khusus sih nggak ada ya. Nah paling ini untuk asinya itu berkualitas, sebaiknya sih makanan yang dihindari itu seperti minuman alkohol. Nah terus juga jamu-jamuan ya gitu, atau enggak obat-obat tradisional. Nah terus juga yang ketiga itu obat-obatan kimia nih yang tanpa resep dokter ya gitu. Nah terus yang terakhir juga sebaiknya hindari asap rokok atau rokok ya gitu, karena nikotinnya dapat beracun bagi bayi ya gitu. Baiklah sahabat Bayu Karta, tadi Mbak Ledi juga udah menjelaskan ketiga fakta atau mitos di kalangan ibu-ibu menyusui ya. Nah untuk selanjutnya nih Mbak Ledi ada juga pertanyaan nih, dampak kekurangan ibu menyusui itu gimana kalau misalnya kekurangan? Nah kalau misalkan dampak kekurangan energi pada ibu menyusui itu bisa berdampak pada ibu dan anaknya ya. Nah kalau misalkan pada anaknya itu proses tumbuh kembangnya itu jadi terganggu. Nah kemudian mudah sakit, mudah terkena infeksi, terus juga menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulangnya ya gitu. Nah terus kalau untuk ibunya itu gangguan bisa jadi gangguan pada mata, terus juga kerusakan gigi dan tulang. Nah terus juga mengalami yang namanya itu kekurangan gizi dan darah ya. Itu jadi bisa kekurangan darah juga, itu nggak baik ya, apalagi untuk memproduksi ASI itu. Berarti sangat dibutuhkan ya Mbak Lydia, apalagi zat besi pasca melahirkan ataupun pasca SC ya. Iya. Nah seperti itu ya sahabat Bayu Karta. Nah untuk selanjutnya nih Mbak Ledi, ada yang sedang viral pada saat ini yaitu ASI booster ya. Itu boleh dijelaskan tentang ASI booster atau penambah produksi ASI ya Mbak Ledi ya. Nah kalau misalkan ASI booster itu sebenarnya zaman sekarang tuh udah banyak ya yang menjual ASI booster, bisa itu dalam bentuk susu kayak gitu. Nah jadi sebenarnya banyak juga makanan alami yang bisa dikonsumsi sebagai ASI booster ya gitu. Maka dari itu untuk bunda-bunda di rumah nih ya gitu, sobat sehat di rumah yang misalkan mempunyai anak sedang menyusui, nah terus kemudian air susunya itu sedikit, itu jangan khawatir ya gitu, jangan langsung beralih ke susu formula gitu. Sebaiknya sih dicoba dulu aja untuk mengkonsumsi ASI booster alami ya gitu. ASI booster alami misalkan seperti daun katuk, pasti pada tahu kan ya gitu, soalnya banyak yang juga kan yang sudah tahu kalau bahwa daun katuk itu bisa menambah ASI. Kemudian juga ada kacang almond, kemudian pare, terus juga pepaya muda ya gitu. Nah terus sebenarnya masih banyak juga ya yang lainnya gitu. Jadi sebaiknya emang harus dicoba dulu, atau kalau misalkan bunda-bunda di rumah itu pengennya instan nih, bisa langsung aja beli susunya ya gitu, susu booster ASI, susu almond kayak gitu. Sebenarnya sih udah banyak ya dijual di mana-mana gitu. Berarti intinya bahan-bahan dari ASI booster ini mau alami ataupun yang instan itu bagus ya untuk ibu menyusui ya Mbak Lydia. Nah intinya sahabat Bayu Karta, bahwasanya gizi seimbang ibu menyusui itu sangat erat kaitannya ya Mbak Lydia dengan produksi susu, karena dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, yaitu omega 3 ataupun omega 6 ya, vitamin, mineral, sama cairan ya. Nah Mbak Ledi, di kalangan ibu-ibu menyusui juga, di artikel-artikel juga banyak nih yang timbul pertanyaan, yaitu apabila ibu menyusui ini sedang dalam keadaan sakit, apakah berpengaruh terhadap bayinya? Apakah gimana cara pengaturan gizi seimbangnya Mbak Ledi?
Nah, ini bagi ibu menyusui yang sedang sakit ya gitu. Pasti setiap orang yang sakit itu ada penurunan nafsu makan ya ini. Nah, bagi ibu menyusui ini sebaiknya tetap harus bisa dipaksakan nih demi kesehatan ibunya, baik anaknya juga ya gitu. Jadi harus tetap menjaga konsumsi makanan gizi seimbang gitu. Harus tetap makan nasi, lauk pauk, sayur dan buah-buahan gitu ya secara teratur. Nah, terus juga kalau misalkan untuk ibu itu bisa memberikan ASI atau tidaknya kan tergantung dari terapi obat dokter ya gitu. Jika terapi obat tersebut menganjurkan masih bisa menyusui bayi itu, nah itu masih bisa diberikan nih ke anaknya gitu. Nah, terus jika emang terapi obat yang diberikan dokter itu dianjurkan tidak boleh dikonsumsi oleh bayi ya ASINya. Nah, itu sebaiknya sih untuk bayinya itu bisa beralih ke susu formula terlebih dahulu sampai ibunya itu emang benar-benar sehat ya gitu. Nah, sahabat Bayu Karta yang ingin berkonsultasi mengenai kebutuhan gizi Anda, Rumah Sakit Bayu Karta sudah melayani konsultasi gizi. Nah, layanan konsultasi ini dibuka pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk para sobat Bayu Karta semua bisa langsung bertemu dengan ahli gizi Rumah Sakit Bayu Karta ya. Terima kasih sahabat Bayu Karta, demikianlah podcast kita kali ini, dan terima kasih juga untuk narasumber kita, ahli gizi kita ya Mbak Ledi ya. Iya, sama-sama Mbak. Masih dalam pekan ASI sedunia, dan nantikan juga podcast kita yang lainnya. Salam sehat selalu. Sakit itu nggak ribet, ke Bayu Karta aja. Terima kasih sahabat sehat Bayu Karta yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman, kita masih punya kejutan nih. Selama pekan ASI sedunia ini, Bayu Karta akan mengadakan giveaway yang menarik. Ada 3 nih giveaway-nya. Ada free admin untuk berobat ke Bayu Karta, kemudian ada juga potongan 25.000 untuk swab antigen, dan pastinya ada juga souvenir-souvenir cantik yang bisa teman-teman dapatkan. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Yang pertama, follow akun Rumah Sakit Bayu Karta di Instagram. Kemudian teman-teman juga harus tag dan share informasi ini, nanti akan tampil di feed Bayu Karta. Nah, jangan lupa juga selama 7 hari ini Bayu Karta kan akan menyiarkan podcast-podcast setiap harinya 1 nih. Nah, teman-teman harus komen di video-video tersebut dan juga komen di postingan info ini. Dan jangan lupa tag 3 teman dari teman-teman sekalian untuk mengikuti giveaway ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya jangan lupa pantengin aja di feed Rumah Sakit Bayu Karta. Terima kasih teman-teman.